Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan rezeki lancar, amin. Hey, balik lagi di History Maker, channel yang bukan cuma ngebahas sejarah biasa, tapi juga sejarah yang bikin mulut melongo sambil mikir, wah, ini beneran kejadian? Kok kayak adegan film aksi? Kali ini kita bakal ngebahas momen legendaris di Piala Dunia 1986 yang nggak cuma kontroversial, tapi juga bikin bola jadi ajang debat tingkat internasional. Yup, tangan Tuhan, Diego Maradona. Bayangin kalau VAR udah ada waktu itu, golnya dianulir. Terus Maradona ngambek. Penasaran apa yang bakal terjadi kalau teknologi zaman now masuk ke pertandingan legendaris itu? Stay tune, karena kita bakal bongkar semuanya di sini. Jangan lupa like dulu video ini, komen di bawah apa pendapat kalian soal tangan Tuhan, dan pastinya subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita gila lainnya di History Maker. Let's go. Bayangkan ini, kamu lagi santai di depan TV menonton pertandingan perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina dan Inggris. Sebelumnya, tensi politik masih panas gara-gara perang Malvinas. Jadi suasana pertandingan udah kayak adu gengsi level dewa. Lalu, tiba-tiba Diego Maradona, si anak emas Argentina, bikin gebrakan yang bahkan Tuhan pun mungkin gak nyangka bakal terjadi. Maradona maju ke depan, melompat, dan plak. Bola disontek masuk ke gawang Inggris. Pakai tangan, bukannya pakai kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya yang lebih lazim. Dia malah membantu dirinya dengan tangan kirinya yang mungil. Gawang Shilton pun bobol. Para pemain Inggris udah siap ngamuk, protes habis-habisan. Mereka kayak mau bilang, "Wasit, lu buta apa gimana?" Tapi si pengadil pertandingan, Ali bin Nasser, malah ngeluarin gestur elegan tanda gol sah. Maradona tersenyum kecil sambil lari merayakan gol dengan gaya penuh keajaiban yang gak bakal kamu lupakan. Nah, disitulah letak keajaiban sepak bola di era sebelum teknologi canggih. Di era ketika gol tangan dianggap sebagai bagian dari permainan, ketika para penonton bisa dengan gampang dibikin bingung antara skill, licik, dan keberuntungan. Saat ditanya tentang gol itu, Maradona dengan santainya bilang, "Itu sedikit dengan kepala Maradona, sedikit dengan tangan Tuhan." Tangan Tuhan? Serius? Kalau di era sekarang, mungkin komentar yang muncul bakal beda. Kayak, bro, itu tangan Maradona, kok bawa-bawa Tuhan sih? Sekarang coba bayangkan kalau VAR, Video Assistant Referee, sudah ada di zaman itu. Wasit akan dipanggil, suruh lari ke monitor pinggir lapangan, terus dengan gaya so cool, dia bakal liatin replay dari berbagai angle yang bikin mata juling. Dalam hitungan detik, gol itu pasti dianulir. Maradona mungkin bakal protes kayak aktor teater Shakespeare, tapi nggak ada jalan keluar. Bayangkan juga fans Argentina yang lagi joget-joget sambil kibarin bendera, tiba-tiba terdiam. Kalau ada media sosial di zaman itu, Twitter bakal penuh dengan tagar India Over is Justice for Maradona atau VAR out. Tapi begini loh, sepak bola itu nggak cuma soal keadilan. Ini tentang cerita, drama, kontroversi. Kalau tangan Tuhan dibatalkan sama VAR, apa kita masih bakal ingat pertandingan ini sebagai salah satu yang paling legendaris? Jawabannya mungkin enggak. Tangan Tuhan sudah menjadi bagian dari folklore sepak bola, cerita yang terus diulang-ulang di warung kopi, forum bola, bahkan diskusi akademik. Jadi, meskipun VAR mungkin bikin sepak bola lebih bersih dan adil, kita akan selalu merindukan momen-momen licik tapi magis seperti ini. Maradona, dengan segala kontroversinya, adalah bukti bahwa sepak bola nggak sekadar soal menang atau kalah. Ini soal menciptakan legenda, bahkan kalau itu melibatkan tangan Tuhan. Yo, gengs, sebelum kita throwback ke tangan Tuhan Maradona yang fenomenal, udah yakin jempol kamu mampir ke tombol like? Serius deh, nggak cuma bikin mood kamu on fire, tapi juga bikin gue makin semangat buat ngasih cerita-cerita sepak bola yang lebih greget lagi buat kamu. Dan brosis, buat kamu yang nggak mau ketinggalan momen-momen epic lainnya drama bola,
kontroversi, bahkan kisah paling absurd di lapangan subscribe sekarang juga. Santai aja, ini gratis kok. Nggak bakal bikin dompet kamu sekarat atau tagihan listrik tiba-tiba melonjak. Gue janji, ini semua cuma buat hiburan kamu. Nah, tunggu apa lagi? Klik tombol share biar teman-teman kamu juga nggak ketinggalan momen-momen ajaib di sepak bola dunia. Jangan sampai gue cetak gol duluan baru kamu subscribe. Digi Storymaker, kita bikin sejarah bareng-bareng, jadi yuk gabung tim yang nggak pernah ketinggalan berita seru. Kalau kamu penggemar bola dan nggak tahu soal tangan Tuhan, Maradona di Piala Dunia 1986, kayaknya kamu ketinggalan cerita paling fenomenal dan legendaris dalam sejarah sepak bola. Bahkan, sampai sekarang, kisah ini masih bikin banyak orang gregetan, terutama fans Inggris. Bayangkan, di zaman sekarang, kalau ada VAR, video assistant referee, mungkin momen ikonik ini nggak bakal terjadi dan Argentina harus menciptakan sejarah mereka dengan cara yang lebih fair. Tapi ya, tanpa kontroversi, bola nggak bakal seru kan? Mari kita mulai dari awal. Piala Dunia 1986 diadakan di Meksiko. Awalnya, Kolombia yang mau jadi tuan rumah. Tapi gara-gara masalah ekonomi, FIFA akhirnya menunjuk Meksiko. Nah, turnamen ini diikuti oleh 24 tim dari berbagai penjuru dunia. Dan tentu saja salah satu bintang utamanya adalah Diego Maradona. Pemain asal Argentina yang tingginya cuma 165 cm ini bakal bikin sejarah. Bukan cuma dengan skill magisnya, tapi juga dengan tangannya. Tapi sabar dulu, kita akan sampai ke situ. Argentina tampil ganas di babak grup. Mereka menempati posisi puncak grup A berkat performa ciamik Maradona dan teman-temannya. Setelah melibas Uruguay di babak 16 besar dengan skor 1-0, mereka kemudian berhadapan dengan Inggris di babak perempat final. Nah, inilah momen yang bakal dicatat dalam buku sejarah, bahkan diukir di otak para penggemar sepak bola seumur hidup. Babak kedua baru berjalan 10 menit, Maradona sedang bersiap-siap mencetak sejarah. Di menit ke-51, sebuah umpan jauh dari lini tengah Argentina berusaha dihalau oleh pemain Inggris, tapi bola malah melambung ke arah kotak penalti. Di sana, Maradona melompat sambil berebut bola dengan kiper Inggris, Peter Shilton. Secara logika, Shilton yang tinggi menjulang seharusnya bisa dengan mudah memenangkan duel udara ini. Tapi, Maradona punya trik tersendiri. Dengan santainya, dia mengangkat tangan kirinya dan menyentil bola ke gawang. Dalam sekejap, gol. Fans Argentina bersorak kegirangan, sementara pemain Inggris bengong nggak percaya. Mereka protes, Shilton marah-marah. Tapi wasit asal Tunisia, Ali bin Nasser, sudah terlanjur mengesahkan gol tersebut. Maradona, dengan muka polosnya, berpura-pura kayak nggak ada yang salah. Setelah pertandingan, Maradona sendiri dengan penuh percaya diri bilang, itu sedikit dengan kepala Maradona dan sedikit dengan tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan. Kalimat ini langsung melegenda. Dan tentu saja, fans Inggris ngamuk. Mereka merasa dicurangi dengan cara paling brutal dan terang-terangan. Kalau kita bayangin momen ini terjadi di era modern, dengan adanya VAR, apakah wasit bakal tetap memberi gol? Jawabannya, jelas nggak. Bayangin kalau VAR sudah ada. Begitu Maradona cetak gol, wasit langsung dapat panggilan dari ruang kontrol. Bro, cek lagi deh. Kayaknya ada yang nggak beres. Wasit pun lari ke pinggir lapangan, cek monitor, dan dalam beberapa detik, keputusannya dibatalkan. Maradona mungkin bakal protes dan nyengir-nyengir, tapi golnya langsung dianulir. Bisa dipastikan, momen ikonik tangan Tuhan nggak akan pernah jadi legenda seperti sekarang. VAR memang bikin permainan lebih adil, tapi jujur saja, itu juga bikin kita kehilangan drama kayak gini. Nah, kalau soal gol tangan Tuhan itu masih bisa dibilang curang, gol kedua Maradona pada menit ke-55 adalah kebalikan totalnya. Gol ini dikenal sebagai gol abad ini, dan jujur saja, bahkan penggemar Inggris pun harus mengakui keajaiban dari aksi ini.
4 menit setelah gol kontroversial tadi, Maradona lagi-lagi bikin geger. Tapi kali ini bukan pakai tangannya, melainkan dengan kakinya. Maradona menggiring bola dari lini tengah, melewati 5 pemain Inggris kayak lagi main slalom di lapangan. Mereka yang mencoba menghentikannya tampak seperti kerucut latihan. Maradona terus berlari, dan dengan dinginnya, dia mencetak gol kedua Argentina setelah melewati Shilton yang malang. Dalam momen ini, tak ada yang bisa menyalahkan Maradona. Bahkan, VAR pun gak akan bisa mengubah apapun. Ini adalah salah satu momen paling epik dalam sejarah Piala Dunia. Gol ini membuktikan bahwa Maradona adalah pemain dengan skill luar biasa di atas rata-rata manusia biasa. Fans Inggris mungkin kesal dengan tangan Tuhan, tapi mereka harus angkat topi untuk gol abad ini. Sekarang kita bicara tentang bagaimana dunia sepak bola akan berubah jika VAR sudah ada di Piala Dunia 1986. Sudah jelas, gol tangan Tuhan tidak akan pernah tercipta. Fans Inggris mungkin bisa bernapas lega, tapi apakah kita akan memiliki cerita yang sama serunya? Tangan Tuhan menciptakan legenda dan cerita. Ini adalah bahan obrolan dan debat selama bertahun-tahun. Seandainya VAR sudah ada saat itu, adalah pertanyaan yang sering muncul di benak penggemar bola. VAR membuat permainan lebih adil, tapi di sisi lain, ia juga menghilangkan elemen kejutan dan kontroversi yang sering bikin seru. Mungkin kalau gol itu dianulir, Argentina harus bekerja lebih keras untuk mengalahkan Inggris. Mungkin Maradona akan mencetak gol lain, tapi tidak akan ada cerita tentang tangan Tuhan yang menjadi simbol keberanian, kejahilan, dan kejeniusan seorang Maradona. Lalu bagaimana kalau ada VAR di zaman sekarang? Nah, ini dia yang bisa jadi sedikit kocak. Bayangkan wasit Ali bin Nasser di 1986 sedang serius mengecek VAR, lalu dengan berat hati dia harus membatalkan gol Maradona. Fans Argentina bakal ngamuk. Mungkin ada juga yang bikin teori konspirasi bahwa teknologi dibajak Inggris. Di era modern, mungkin Maradona nggak akan pernah mencetak gol dengan tangan lagi, tapi siapa yang tahu? Mungkin dia akan menemukan cara lain untuk mengecoh lawan dan wasit. Atau, siapa tahu, dia bakal jadi juru bicara anti-VAR. Yang jelas, gol tangan Tuhan adalah bagian dari warisan Maradona, suka atau tidak. Argentina memenangkan pertandingan melawan Inggris dengan skor 2-1, lalu melaju ke semifinal, mengalahkan Belgia dengan skor 2-0. Di final, mereka bertemu Jerman Barat, yang waktu itu juga tim tangguh. Argentina berhasil menang 3-2 dan menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Pertanyaannya sekarang, kalau gol tangan Tuhan dianulir, apakah Argentina masih bisa juara? Mungkin jawabannya adalah ya. Karena Maradona tetap punya gol abad ini yang tidak mungkin dianulir oleh VAR. Argentina punya kualitas yang cukup untuk memenangkan Piala Dunia tanpa tangan Tuhan. Tapi jika itu terjadi, cerita mereka akan berbeda. Argentina tetap juara, tapi mungkin tanpa kontroversi dan drama yang melekat dengan sejarah mereka. VAR adalah bagian dari evolusi sepak bola modern. Ia membawa keadilan dan akurasi ke dalam permainan. Tapi di saat yang sama, ia menghilangkan momen-momen curang yang seringkali justru menjadi legenda. Tangan Tuhan adalah salah satu dari momen tersebut. Jika VAR sudah ada saat itu, kita mungkin akan kehilangan salah satu cerita paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. Tapi, seperti yang mereka katakan, itulah sepak bola. Penuh kejutan, kontroversi, dan drama. VAR atau tidak, momen-momen seperti tangan Tuhan akan selalu diingat sebagai bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal cerita yang tak terlupakan. Nah, begitulah cerita paling fenomenal dan ikonik dari Piala Dunia 1986 tentang tangan Tuhan Maradona yang sampai hari ini masih bikin penggemar bola, khususnya fans Inggris, garuk-garuk kepala. Bayangin aja, kalau gol itu dibatalkan gara-gara VAR,
mungkin kita semua nggak akan punya bahan gosip seru di warung kopi atau buat debat panjang lebar di grup WhatsApp keluarga. Tapi disitulah letak indahnya sepak bola. Drama, kontroversi, bahkan sedikit kecurangan kadang bikin kita ketagihan nonton dan ngomongin bola berjam-jam. Sebagai penutup, kita semua setuju kalau VAR bikin sepak bola lebih adil, tapi juga kita harus ngaku kita kangen momen-momen nakal kayak gini. Soalnya sepak bola tanpa cerita gila itu kayak nonton sinetron tanpa adegan menangis dramatis. Gak seru. Alright bro, sekarang kalau kamu merasa cerita tangan Tuhan ini bikin kamu ketawa, geli, kesel, atau bahkan nostalgia, jangan lupa untuk like video ini. Komen pendapat kamu di bawah. Apakah kamu pro VAR atau pengen balik ke zaman wasit manusiawi macam Ali bin Nasr? Juga kasih tahu kita di kolom komentar gol atau momen kontroversial mana lagi yang harus kita bahas selanjutnya di channel ini. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe ke channel History Maker, tempat dimana kita bahas sejarah tapi dengan cara yang nggak bikin ngantuk. Pencet tombol lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru yang pastinya bakalan seru dan informatif. Kalau kamu suka sama konten ini, please share ke teman-teman kamu biar kita semua bisa ketawa dan nostalgia bareng. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, jadi bagian dari History Maker karena sejarah harus diceritakan dengan gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.